Bid'ah hakikiyah atau asliyah artinya yang sama sekali tidak memiliki dalil dalam syariat. Dan bid'ah seperti ini mudah dikenali. Kita berikan contoh, membaca Pancasila. Lu jangan sekali-kali coba injek-injek Indonesia. Bagi kami NKRI adalah harga mati. Ngomong apa gue? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air termasuk keimanan. Ini hadis palsu. Ada hadisnya tapi palsu. Belum pernah ada orang mengatakan hubbul watan minal iman itu hadis. Karena yang nanya orang tidak paham, saya jawab hubbul watan minal iman hadis riwayat Muslim. Dia tanya, kok bisa Muslim? Ya bisa. Emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Karena yang tanya orang ngawur, jawaban saya juga ngawur. Itu kan bukan hadis, tapi bahwa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan para ulama saat itu mengambil intisari dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Buktinya orang-orang kafir pun cinta tanah air. Apakah mereka kalau begitu juga memiliki sifat keimanan karena mereka juga cinta tanah air? Jadi cinta negeri itu maknanya adalah cinta perdamaian di dalam negeri, cinta kebaikan di dalam negeri untuk tidak membuat kerusakan di dalamnya. Itu maknanya cinta negeri. Kita harus mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Kesatuan yang perlu dijaga. Hubbul watan misalnya, mencintai negeri adalah bagian daripada iman. Tapi memang kalau kita tidak membela negeri itu maksudnya apa? Membela bangsa kita di saat diganggu oleh orang, kita munafik. Sejengkal tanah direbut oleh orang, harus kita rebut. Lah cinta negeri itu seperti itu. Wong katanya ngaku cinta satu Republik Indonesia, tapi aku bikin misalnya perpecahan, ya nggak bener. Kalau tanah air itu dicintai oleh Allah, contohnya apa? Makkah dan Madinah. Maka walaupun kita bukan penduduk Makkah dan Madinah, kita cinta Makkah dan Madinah bahkan melebihi tanah kelahiran kita. Itulah cinta bagian dari keimanan. Islamlah agama yang mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Tanah air kita bukan Aljazair, tanah air kita bukan Palestina, bukan Arab Saudi, bukan Yaman. Tanah air kita Indo. Mencintai Indonesia juga bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Ini cikal bakalnya. Bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Maka bangkitlah para ulama dengan jamaahnya, kiai dengan santrinya, bahu-membahu bersama tentara berjuang melawan penjajah Belanda. Pemirsa, 2 sekolah berbasis agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah melarang para siswanya untuk memberi hormat kepada bendera merah putih. Kedua sekolah itu juga jarang menggelar upacara bendera secara rutin, tidak membaca Pancasila, serta tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau kami hormat bendera berarti bertentangan dengan keyakinan kami, yaitu telah melakukan satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang iya, tapi karena kalimat tauhid dia memilih akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketimbang bangsa Indonesia pakai bendera merah putih, bendera merah putih, bendera merah putih. Jadi itu bukan memecah belah, itu untuk membedakan mana yang al-haq, mana yang al-batil. Karena itulah membela bendera Islam, membela kalimat la ilaha illallah. Iki arep apa to drun kowe iki kok ngono. Sing syirik lak lambemu. Nah, kau hormat kepada bendera kok syirik itu akalmu itu kondi. Kamu itu belajar tentang ilmu atau tidak? Kamu itu belajar okol atau orang belajar ilmu? Orang-orang yang seperti itu cikal bakal teroris. Kalau ada orang mengatakan bendera merah putih musyrik, bendera putih bid'ah, ini pasti zaman perang, nenek moyangnya bandar dadu. Di tengah banyaknya suara keprihatinan makin memudarnya rasa nasionalisme, kedua sekolah berbasis agama di Karanganyar, Jawa Tengah sepertinya kurang terpanggil menanamkan nilai kebangsaan tersebut. Sekolah anak tiap pagi ada waktu untuk menyanyi lagu kebangsaan. Apa yang harus anak lakukan? Soalnya jika anak tidak lakukan, anak ditegur guru. Tak usah ikut. Mungkin kalau dia lagi nyanyi, yang mulai surah Al-Falaq atau An-Nas. Apa sih ruhnya merah putih? Ada 3 hal. Bukan sekadar secari kain, tapi ada ruhnya. Ini bukan berarti kita melarang, tapi saya membahas. Kalau saran saya kan ditanya. Kalau saya nggak usah ikut lah. Saran saya nggak usah ikut. Masa dia mulut kita semua. Kesaktian adalah menunjukkan bangsa yang sakti, bangsa yang tidak mudah dipecah belah, bangsa yang tidak mudah diprovokasi, bangsa yang selalu akan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa hubungannya? Sak bendera digituin nggak boleh ini, kalau ini nggak boleh, kan? Ini berlebihan ini. Lu jangan sekali-kali coba injek-injek Indonesia. Bagi kami NKRI adalah harga mati. Harus ngomong apa kuy? Maka dari itu, apapun juga pandangan manusia, karena yang mewajibkan kita ini bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Jokowi, Anda Muslim, maka Anda termasuk munafik. Solusi sesungguhnya adalah diterapkan syariat Islam, tegakkan khilafah. Ini yang paling berbahaya. Karena apa? Oknum-oknum itu mengharapkan apa? Indonesia kaya tumpeng, kira-kira bisa dibagi. Relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Kita sudah jamin, umat Islam sudah menjamin, kami yang punya wewenang, kami yang punya prosedur, kami yang punya keputusan. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Isi ngobok-ngobok, ben ora percaya karo pemerintah, ben ora percaya karo ulama, dengan pemerintahnya tidak percaya. Ini hati-hati, kita harus waspada. Itu cara menghancurkan NKRI. Apa negara kita itu mau menjauhkan umat Islam dari agamanya? Berbangga dengan bendera Islam saja tidak boleh. Di mana letak kesalahan bendera ini? Ini kalimat mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Saya ingin membela bendera Islam, membela kalimat la ilaha illallah. Apa kalian tidak bisa baca, buta apa? Coba baca lagi. Ini bendera tauhid. Aliwa Ar-Roya itu semuanya bendera Islam. Lah kok ustadz-ustadz baru-baru saya rembes-rembes mengatakan ini bendera tauhid. Menolak bendera tauhid berarti menolak la ilaha illallah. Goblok karepmu piye. Sekarang saya mau tanya kepada kalian yang beragama Islam, apa salah bendera tauhid itu? Begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Itulah radikalnya. Itu persoalannya. Jadi kalau kita mau bicara, berpikir itu pakai nalar yang waras sedikit saja. Ini nggak perlu cerdas ini. Bendera itu sudah menjadi bendera Islam dan simbol perjuangan Rasulullah sejak Rasulullah dahulu diutus. Semenjak kapan ada bendera tauhid? Kalau itu bendera kaum muslimin, mestinya semenjak dulu bendera itu ada. Kok kalian begitu jahat sekali gitu terhadap bendera tauhid ini? Begitu merendahkan sekali kalian dengan bendera tauhid ini gitu. Apakah dia tidak dikaruniai oleh Allah akal untuk berpikir? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun? Apa kalian tidak mikir? Saya menolak bendera la ilaha illallah tapi tidak anti la ilaha illallah. Walaupun saya tidak mau dengan bendera tauhid la ilaha illallah, kalau tahlilan tetap pakai la ilaha illallah. Nah itu, ini bendera Islam. Begitu dikibarkan di Saudi, tangkap polisi baru lo iya bukan bendera tauhid. Itu bendera Hizbut Tahrir. Redaksi HTI-nya di mana kalau ini dianggap bendera HTI? Lagi pula kalau ini bendera HTI, apa sih salah HTI? Ini kalimat mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kita dipaksa menjauh dari agama kita, menjauh dari kalimat tauhid, ini kan sama saja ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Saya punya bendera tauhid banyak macam-macam. Nggak pernah saya melarang bendera tauhid. Tetapi bendera tauhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, itu yang saya lawan. Khilafah Islam. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Terus majukan perjuangan ini. Apapun yang terjadi di depan sana.
Berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Ini zamannya Pak Jokowi. Presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kita untuk berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Negara Arab itu runtuh, Libya, Libanon, Irak, Syam, semua masyarakatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.